Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Berburu Sewet Wiwi Gombel. Salah satu slogan Wong Palembang yang cukup fenomenal, mati dem asal ngetok. Memang tak bisa dipungkiri, dahulu kala preman-preman di sana sering membawa senjata tajam sejenis pisau, tujah. Itulah yang biasa mereka lakukan kalau kepepet. Siapa yang tak tahu dan tak kenal dengan kehebatan preman asal Palembang? Bukan hanya di Indonesia, tapi juga terkenal sangar saat beraksi di negara orang. Ya, rampok lintas negara ini bukan hanya berani, mereka juga selalu lolos saat akan ditangkap. Biasanya mereka beraksi tak sendirian, tapi berkelompok. Negara yang mereka tuju biasanya Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke Hong Kong. Palembang yang terkenal dengan slogan Kota Pempek itu merupakan kota metropolitannya di Sumatera. Hiruk pikuk kehidupan di sana tak kalah dengan kota-kota besar lainnya di kota Indonesia. Tapi kota Palembang tak seseram dan tak sesadis yang orang-orang pikirkan, karena para preman besak di sana lebih suka beraksi di negeri orang. Biasanya mereka akan pulang setiap 2 tahun sekali. Berikut ini kisah salah satu preman yang cukup terkenal di Singapura dan Malaysia. Kisah suksesnya sebagai perampok lintas negara. Sebut saja namaku Irwansyah. Aku yang dilahirkan dan dibesarkan di daerah Kayu Agung, Ogan Ilir. Di kampung di mana aku dibesarkan, banyak lahan gambut dan rawa-rawa. Seperti yang ku ketahui, rawa-rawa di Ogan Ilir juga terkenal dengan banyak buaya rawanya. Bahkan disinyalir ada buaya silumannya. Pawang-pawang buaya di sini memiliki ilmu mistik yang cukup tinggi. Kehidupan di daerahku sangatlah sederhana. Sebagian besar para penduduk di sini bekerja di luar kota, sementara orang-orang tua kami bekerja sebagai petani padi dan menanam sayuran. Aku telah terbiasa hidup susah, tak pernah mengeluh dengan apa yang aku alami saat ini. Karena aku percaya nasibku pasti akan berubah. Mengapa? Aku bisa seyakin itu karena aku punya 2 orang kakak laki-laki yang sudah menikah dan sudah mempunyai rumah sendiri. Rumah kedua kakakku itu terbilang cukup mewah, tapi mereka jarang sekali ada di rumah. Ya, kedua kakak itu bekerja di negeri orang, yaitu di Singapura, dan kadang-kadang berpindah ke Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Hong Kong. Mereka selalu bilang bekerja di perakitan elektronik, tapi aku tahu kalau pekerjaan mereka sebagai perampok yang spesialisnya merampok rumah-rumah mewah dan juga toko-toko perhiasan. Mereka pun dari hasil merampok rutin mengirim uang ke Indonesia. Aku yang kala itu sudah lulus SMA sengaja sanjo ke rumah kakakku. "Assalamualaikum," ujarku. "Waalaikumsalam kakak," kata kakak tertuaku Ismail. Masuk sih kak, nang," kata kakakku. "Oh kak, kapan pulang dari Malaysia?" kataku basa-basi. Kemarin." Ngabaru busik sih kak." "Oh iya, apa dia kabar umak dengan ubak tuh?" tanya Ismail. "Oh, kabar ubak sehat kak, cuma umak sering sakit-sakitan," jawabku. "Lah sakit apa umak?" kata Ismail lagi. "Biasalah kak, uhanglah tuwe," kataku lagi. Setelah berbasa-basi, aku pun mulai bertanya tentang syarat-syarat kalau mau bekerja di luar negeri.
Ngape dengan nak begawi di luar negeri, nyangka gawi sikak baik. Jage umak dengan ubak tuh. Kalau soal duit kelak kakak kirimi, ujar Ismail tak setuju. Aish, tapi aku nih lanang kak, nanya kah gawi juga. Entah kaki aku nih nak kawin juga. Disikak susah kak, nanya kah gawi. Apalagi cuma tamat SMA CIK, kataku. Tanpa Ismail berpikir keras. Kata-kataku ada benarnya juga. Tapi rasa khawatir jelas tersirat di wajahnya. Begawi di luar tuh sehari nang. Aman kate pegangan kalau kau mati bae di sana, ujar Ismail. Ayo kak, makanya ajari aku ilmu yang kakak ada, kataku. Aulah kagi, kakak ajak kau ke tempat guru kakak ayah. Kagi kau belajar ilmu dulu dengan Akas. Ya sedikit info ya, Akas itu artinya kakek. Au kak, kagi kabari bayi kapan nak ke rumah Akas, kataku. Sebelum pulang ke rumah, Kak Ismail memberikan aku sebuah amplop yang cukup tebal untuk Umak dan Ubak, dan beberapa lembar uang 100 ribuan untukku. Sebelum pulang ke rumah, aku main dulu ke rumah Tuyut tuh. Tuyut itu kakek buyut. Malam pun tiba. Kak Ismail pun bertandang ke rumah dengan istri dan anak-anaknya. Aku pun merasa senang bermain dengan ponakan-ponakan aku yang lucu. Kemudian kakak pun memanggilku dan mengajakku ngobrol dengan kedua orang tuaku. Ubah, ini Irwan ini ada rencana nak begawi di luar, kata Ismail. Lah nak begawi apa nang kau? Di mata-mata SMA. Ada apa yang galak nerimo, kata Ubah. Adalah Ubah, banyak luka di sana. Maksud aku, Irwan tuh belajar dulu ke buyut apa ke Akas untuk pegangannya kaki di sana, kata Ismail. Terserahlah. Mana yang cocok untuk Irwan ini? Apa nak belajar dengan Akas? Apa nak belajar dengan Tuyut? Kata Ismail. Tanpa ubahku berpikir keras. Di umurku yang masih muda, dia takut kalau aku salah langkah. Sedikit info ya, para preman lintas negara asal Kayu Agung rata-rata memiliki ilmu mistik. Di antaranya ilmunya yaitu ilmu kebal dan ilmu tak terlihat atau menghilang, atau lebih dikenal dengan ilmu halimun supaya tidak bisa ditangkap. Untuk ilmu menghilang atau tak terlihat ada dua, yaitu tali pocong perawan dan sewet wewe gombel. Oke, kembali ke obrolan kami dengan kakak dan Ubak. Menurut dengan yang cocok untuk Irwan nih yang mana? Ilmu kerbal apa ilmu menghilang, kata Ubak. Kalau pacak dua-duanya Pak, kata Ismail. Lah pegunanya ilmu menghilang, kan di sana nak begawi bukannya nak maling, kata Ubak. Ismail nampak terdiam. Sebenarnya niat dalam hati mengajak sang adik bergabung dengan gengnya supaya dia bisa menjaga Irwan sekaligus mengajari teknik-teknik dan cara merampok agar sukses dan tak tertangkap. Allah Pak, mencak itu ajari ilmu kebal bayi pagi biar aku lah yang nyaka gawian untuk Irwan itu di sana, kata Ismail. Beberapa hari kemudian aku pun diajak kakakku Ismail ke rumah Akas. Akas adalah kakekku. Beliau merupakan dedengkotnya perampok lintas negara yang sukses pada masanya. Kini beliau sudah pensiun. Walaupun dulunya beliau sukses dan kaya raya, ya namanya juga harta haram, pasti akan cepat habis, tak berkah. Tapi beliau masih bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari para muridnya yang berprofesi yang sama. Setiap pulang ke kampung, para muridnya pasti akan memberikan amplop yang cukup tebal untuk Akas. Assalamualaikum, kata Ismail. Waalaikumsalam, jawab Akas.
Ompu Akas, masuk si Kak Nang, duduk, kata Akas ramah. Terlihat jelas betapa senangnya beliau begitu kami sanjo ke rumahnya. Sedikit info ya, Ompu itu artinya cucu, sanjo artinya berkunjung. Oh, makasih Akas, pedih kabarnya, tanyaku. Baik, pedih kabar ubah dengan umak kah dengan? Tanya kakek. Baik Akas, sehat galuh, jawabku. Oh, syukurlah kalau cak itu, kata Akas. Kemudian setelah berbasa-basi, kakek pun bertanya pada kami tujuan kami berkunjung. Dan Kak Ismail pun menceritakan maksud kami menemui beliau. Sepertinya kakek paham tujuanku ingin belajar ilmu kebal. Ya, mau gimana lagi? Buah tak jauh jatuhnya dari batang, kata hati kakek. Ya sudah, kalau Omku Irwan memang telah siap, Akas akan ajari ilmu itu. Tapi tahu diwe ritualnya sare, nak siap mental, kata Akas. Akulah siap Akas, apa bayi? Aku siap jalani, kataku mantap. Ya sudah, mama nompulah siap nian. Pagi malam kita mulai belajarnya. Galak dide pagi malam nih, tanya Akas. Oke Akas, aku siap, kataku. Setelah semua cara dan persyaratan yang dijelaskan kakek, aku pun berlalu dari rumah kakek sembari mempersiapkan segala sesuatunya, sekaligus meminta doa restu dari kedua orang tuaku. Dalam hati kecilku, aku tak ingin mengikuti jejak langkah kedua kakakku. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan yang halal. Niatku ini pun kusampaikan kepada kakekku, dan dia pun sangat setuju serta sangat mendukung. Dia berpikir itu pilihan yang tepat, apalagi mengingat umurnya yang saat itu baru 18 tahun. Ya, di umur yang masih belia itu, aku diharuskan mencari pengalaman serta jati diri. Senja sore begitu temaram, nampak burung-burung terbang beriringan menuju ke sangkarnya, pertanda siang akan berganti malam. Suara jangkrik pun mulai beralun-alun mengeluarkan nyanyian malam. Aku pun melangkahkan kaki dengan tergesa-gesa menuju ke rumah Akas. Jarak rumah beliau dengan rumah orang tuaku tidaklah terlalu jauh, sekitar 15 menit berjalan kaki. Suasana di kampungku di malam hari nampak begitu sepi. Ya, wajar saja, karena sebagian warganya yang merantau keluar kota, bahkan banyak yang bekerja di negeri orang. Sejurus kemudian, aku pun sampai di rumah Akas. Nampak Akas sedang duduk-duduk di depan rumah sembari menikmati kopi panasnya. Di rumah Akas terletak di pinggir jalan, dibangun di atas rawa-rawa bertiang kayu yang kuat. Hamparan rawa yang cukup luas itu dihuni oleh banyak buaya rawa. Setelah berucap salam, aku pun duduk di samping Akas. Akas, apa dia syarat-syaratnya kita ini nak ritual pagi malam? Tanyaku. Kaki Akas akan mandikan Ompu dengan air kembang. Setelah itu belajar mantra-mantra. Mulai besok puasa mute 3 hari 3 malam. Setelah itu baru ritual berendam di rawa-rawa selama semalam, kata Akas. Akas, pagi aku makan buaya, mati aku, kataku sedikit khawatir. Ngani ide kan mati dimakan buaya, kan ada mantra pelindung. Tapi kaki kalau ada buaya, jangan takut. Buaya itu tidak kan makan engah. Ingat pesan Akas, tidak usah takut. Aman takut, pasti gagal ritual engah, kata kakek Akas. Iya Akas, tolong awasi aku nih, jangan pergi-pergi ya Akas tuh, kataku khawatir. Iyalah kaki Akas awasi tuh, tidak akan mungkin Akas tinggal.
Waktu terus berjalan. Tak terasa kala itu sudah jam 9 malam. Akas pun sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ritual pertama, aku dimandikan kembang 7 rupa. Kemudian Akas mengajari mantra-mantra yang harus aku hafalkan untuk ritual selanjutnya. Badanku terasa panas. Padahal cuaca di malam itu lumayan dingin. Aku merasa gelisah. Mataku pun tak mau terpejam. Sayup-sayup aku dengar ada suara krek, krek, krek. Seperti gigi beradu. Sumber suara itu kudengar dari bawah rumah. Pas di bawah kamar tempat aku tidur. Rumah Akasku memang di atas rawa, jadi di bawah rumah sudah pasti ada hewan air seperti ular, buaya, dan lain-lain. Aku tak mengubris suara itu karena aku yakin itu suara buaya. Mengapa? Aku merasa begitu, tidak takut. Ya, karena buaya itu tidak akan bisa naik ke atas rumah. Waktu terus berlalu. Jam telah menunjukkan pukul 3.30. Pagi itu aku telah dibangunkan oleh Akas untuk makan sahur. Nampak Akas sudah menyiapkan sepiring nasi putih dan segelas air putih. Selesai makan sahur, aku pun diwajibkan untuk belajar mantra-mantra yang kakek ajarkan. Di siang hari pun aku tidak boleh tertidur sekejap pun. Waktu itu pun saya gunakan untuk belajar dan menghafal mantra-mantra yang Akas ajarkan kepadaku. Nampak burung-burung bangau sedang mencari makan. Sekilas aku melihat sosok buaya yang cukup besar tak jauh dari tempatku duduk. Entah mengapa aku merasa buaya itu selalu memperhatikanku. Waktu berbuka pun tiba. Berbuka pun hanya nasi putih dan air putih. Ya, sangat membosankan dan terasa berat bagiku. 3 hari pun telah berlalu. Akhirnya ritual puasa mutih pun bisa kulewati dengan lancar. Tiba saatnya ritual terakhir. Aku harus berendam di aliran rawa di malam hari sampai subuh tiba. Sebenarnya aku merasa sedikit takut dan ngeri. Betapa tidak, di rawa ini banyak sekali buayanya. Gila. Batinku, Om pun gak usah takut. Atau di WA-an lah puluhan murid. Om pun gak usah takut. Lah tahu di WA lah puluhan murid Akas yang belajar ilmu di sini tidur dimakan buaya. Ingat, jangan takut. Apapun yang datang itu hanya cobaan. Tegas Akas. Iya Akas, jawabku ragu-ragu. Malam ketiga setelah puasa mutih, aku harus ritual berendam di air rawa. Tapi sial, malam itu hujan. Aku pun membatin dalam hati, kalau nggak mati oleh ular buaya, bisa-bisa aku mati kedinginan, kataku. Aku naik ke atas sampan kecil yang diantar oleh kakek. Di tengah rawa. Ada tanah yang landai, tak digenangi air. Akas menambatkan sampannya. Aku pun segera masuk ke rawa dan tanpa busana alias telanjang. Begitu masuk ke air, aku memegangi si Joni. Jujur aja aku takut kalau si Joni digigit ikan atau dicetok ular. Akas sengaja menunggu aku di tanah yang landai itu. Biasanya kalau murid Akas yang ritual di sana, dia akan tinggalkan dan berlalu begitu saja. Tetapi sepertinya dia sangat khawatir padaku, sehingga beliau pun menunggu di tanah yang landai itu. Sejurus kemudian sudah 2 jam aku berendam di suasana yang rintik-rintik. Aku merasa heran, tubuhku terasa panas dan hangat.
walaupun sebagian tubuhku berada di dalam air. Begitupun rasa takut yang aku rasakan juga hilang. Apakah ini efek dari mantra-mantra yang kubaca? Belum selesai aku membatin, kurasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di kakiku. Terasa agak licin kulitnya. Mataku yang terpejam tak kuasa membuka. Makhluk itu terus merayap-rayap sampai ke perutku dan melilit tubuhku. Aku pun berpikir, ini pasti ular. Jantungku berdebar-debar ketika ular itu semakin kencang membelit tubuhku dan badanku, disertai dengan jilatan-jilatan dengan suara berdesis. Aku hanya bisa diam. Ingat dengan pesan Akas, jangan takut. 30 menit kemudian, ular besar itu pun pergi. Aku merasa lega. Tapi setelah ular itu berlalu, telingaku kembali terdengar suara tawa perempuan. Apalagi ini, batinku. Sosok makhluk itu berenang ke arahku. Karena merasa penasaran, aku pun membuka mata sedikit. Astaga, itu kan hantu banyu, batinku. Nampak sosok itu mempunyai rambut yang sangat panjang dengan wajah yang kecil bertaring bersisik di wajahnya. Sementara tubuhnya kecil panjang. Aku pun kembali menutup mata sembari berkonsentrasi membaca mantra-mantra. Jujur tubuhku rasa gemetaran saat ingat cerita orang-orang tentang hantu banyu yang suka menghisap darah dari anus. Aku pun menggerakkan tanganku sembari menutup ke arah bokongku dengan tanganku. Terdengar makhluk itu semakin dekat. Dan benar saja, hantu banyu itu melilitkan rambutnya yang panjang ke leherku, seakan-akan mau menarikku ke dalam air. Dengan rasa takut yang teramat sangat, aku pun terus berkonsentrasi membaca mantra. Setelah beberapa saat, tarikan itu pun melemah. Aku pun bisa bernapas lagi. Apakah hantu banyu itu akan pergi? Batinku. Oh, ternyata tidak. Hantu banyu itu mendekat ke tubuhku, seraya mendengus-denguskan mulutnya ke tubuhku, seakan-akan mencari celah. Benar saja, mulut hantu banyu itu terasa mulai menciumi bagian-bagian bokongku. Aku pun menguatkan tanganku ke arah lubang anusku. Sialan hantu banyu ini. Pasti mencari lubang anusku untuk menghisap darahku, batinku. Tapi sepertinya hantu banyu itu begitu terobsesi dengan bokongku. Terasa dijilat-jilati bokongku dan sesekali menjilat tanganku. Sialan, kapan makhluk ini akan pergi? Melihat aku yang gelisah dan kurang konsentrasi, sepertinya Akas tahu, dan dia pun menghardik sosok itu. Dan beberapa saat kemudian sosok itu pun tertawa dan pergi. Dan aku pun merasa lega, melepaskan kembali tanganku sembari meletakkan di dadaku. Entah sudah berapa lama aku di rawa itu. Tak ada lagi gangguan-gangguan. Aku pun merasa lega. Aku berpikir aku akan berhasil ritual malam ini. Tapi pikiranku itu salah. Kembali aku mendengar ada puluhan, mungkin ratusan ding, suara krek, 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 seperti gigi beradu. Suara itu cukup memekakkan telingaku. Karena terasa ngilu mendengar suara itu, aku pun tak berani membuka mataku. Aku yakin itu pasti buaya rawa. Dan benar saja, buaya-buaya itu semakin mendekat. Ketika aku mendengarnya, kibasan-kibasan ekornya di atas air, cipratan air itu mengenai wajahku berulang-ulang kali. Bahkan kurasakan buaya-buaya itu mulai mengendus-endus tubuhku, dan kulitnya yang kasar menyentuh kulitku. Terasa seperti sayatan pisau.
Aku pun menggerakkan tanganku sembari memegang si Joni. Jelas, yang terlintas di benakku saat itu, aku harus melindungi si Joni, jangan sampai digigit buaya-buaya itu. Mungkin lebih dari 1 jam buaya-buaya itu bermain-main di dekat tubuhku. Aku pun tetap menutup mata. Dan sejurus kemudian, buaya-buaya itu pun pergi dan menjauh. Suasana pun kembali hening dan kembali kudengar suara gagap yang berputar-putar di atas kepalaku. Dan kemudian sialan, burung itu pun hinggap dan mematuk-matuk kepalaku sebanyak 7 kali. Sialan, burung ini di kepalaku, batinku. Sudah tahu kepalaku ini setiap tahunnya dipitrai. Seenaknya saja burung itu di kepalaku. Tunggu kau besok tembak ku goreng, batinku. Entah sudah berapa lama tubuhku berada di tengah rawa itu. Dan sejurus kemudian, sayup-sayup aku mendengar alunan sebuah tembang, seperti mempunyai kekuatan gaib. Karena terasa tubuhku terasa dingin, dan mataku pun terasa sangat mengantuk. Perlahan kubuka mata mencari sumber suara itu. Diro, jangan nangis, Bapang kan berjalan dek lama. Diro tinggal aku dai. Diro jangan nangis, pejamkanlah mata. Diro jangan nangis. Batin serta mataku terus melawan kekuatan itu. Tembang itu nampak kulihat seorang laki-laki di dalam sampan sambil menembangkan sebuah lagu. Dan sejurus kemudian sampan itu semakin mendekat ke arahku. Aku pun sangat gelisah saat itu. Apakah ini sosok gaib si pahit lidah? Kataku. Mati aku kalau salah ucap, bisa-bisa jadi penghuni rawa ini. Ya, seperti yang kita ketahui, si pahit lidah mempunyai kekuatan di ucapannya. Jadilah kau batu. Maka saat itu juga manusia yang dikutuknya akan menjadi batu. Dan sejurus kemudian, alhamdulillah, sosok itu hanya lewat saja tanpa mengubrisku. Kukuruyuk. Ayam jantan pun berkokok. Aku masih diam dan kemudian kudengar Akas tampak memanggilku. Aku pun segera menemui beliau. Kami pun berlalu dari sana menuju ke rumah Akas dengan sampannya. Besok paginya Akas pun memanggilku. Nampak Akas sedang mengasah sebuah golok. Akas nak motong ayam ya? Tanyaku. Nindak lah, Akas nak tes ilmu ompu, jawab kakek. Gelak. Aku pun menelan ludah. Bukan apa-apa guys. Apakah ilmu kebal itu sudah menyatu dalam diriku atau belum? Kalau belum, alamak, bisa masuk UGD, batinku. Ngapain mau kangah macam tuh? Takut. Sepertinya kakek memahami ekspresi wajahku. Aku pun hanya cengar-cengir mendengar kata-kata dari kakekku. Aku takut. Oh jelas aku takut. Apalagi
ketika kakek sudah menyuruhku membuka baju. Belum selesai aku membuka baju, tiba-tiba sabetan kakek, golok kakek yang tajam itu sudah menghantam ke perutku. Bret! Aku pun kaget, terasa ada yang menyentuh perutku. Tak begitu lama Akas mengarahkan lagi goloknya. Prak! Aku pun menangkis dengan kedua tanganku, dan ajaibnya tanganku pun tak terluka sedikit pun. Dan lagi-lagi golok itu ditebaskan ke leherku. Prak! Dan golok yang sangat tajam itu tak mempan di kulitku. Aku hasil, dah boleh itu ilmu tebalnya. Ompu sudah berhasil, kata Akas. Aku pun tersenyum. Ada rasa senang di hatiku. Bersambung. Oke, temukan jawabannya hanya di Misteri J779. Sampai jumpa di episode selanjutnya.